Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kaltara Bicara dan masih dengan pembahasan kita hari ini, peran bidan dalam mewujudkan generasi sehat dan berkualitas. Nah, tadi kita sempat membahas tentang BLW, Baby Lead Winning begitu, biarkan mereka makan sendiri. Bagaimana kemudian ternyata fungsinya untuk oromotor, itu seperti apa lengkapnya Bu Bidan? Iya, siap. Jadi kenapa bayi itu dibiarkan makan sendiri ya Bunda? Memang menurut kita itu kadang repot nanti bayinya, kotor semua tempatnya, nutrisi tidak banyak masuk begitu. Seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah kita memperkenalkan bayi pada tekstur makanan yang sebenarnya, rasa makanan yang sebenarnya. Dan bayi ini tadi dia akan lebih moodnya lebih stabil ketika dia makan sendiri. Dia berusaha untuk mengambil sendiri, merasakan. Biasanya kalau sama kita orang tua, ayo makan kayak gini. Nah, dia tidak dibiarkan untuk mengenal makanannya itu seperti apa, teksturnya seperti apa, nanti next teksturnya seperti apa, seperti itu. Selain itu sebenarnya ketika dia bayi makan sendiri, ngambil sendiri, masukkan di dalam mulut. Nah, kemudian ada makanan yang dipegang, masukkan di dalam mulut, itu sebenarnya adalah teknik oromotor atau teknik pijit oromotor. Nah, pijit oromotor sendiri ini adalah fungsinya untuk membantu meningkatkan nafsu makan dari buah hati tadi. Seperti itu. Baik. Dan kalau melihat perkembangan saat ini di dunia kebidanan ini, tidak hanya melayani ibu hamil dan melahirkan, tetapi juga lebih ke baby spa. Ini seperti apa ini bidan? Iya, nah layanan sekarang untuk bidan itu sudah lengkap ya Bunda ya. Jadi dia tidak hanya sebatas pada pemeriksaan kehamilan, terus kemudian imunisasi pada buah hati, tidak. Tapi di sini kita berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik untuk bundanya. Mulai dari kehamilan kita pijit untuk pijit ibu hamil, terus kemudian menjelang persalinan ketika bundanya belum merasakan kontraksi, kita pancing atau kita ini rangsang untuk pijit oksitosin, terus kemudian setelah melahirkan pijit laktasi. Nah, kemudian untuk buah hatinya kita lakukan pemijatan. Nah, pijat ini sekarang banyak ya jenis pijat itu, termasuk spa. Nah, spa ini adalah perpaduan antara teknik baby gym, kemudian baby swim, baru di massage. Nah, ini adalah sebenarnya rangkaian treatment yang paling lengkap untuk buah hati. Nah, ini fungsinya untuk mencegah bayi semisal tidurnya tidak nyenyak, nafsu makannya menurun, terus kemudian tingkat kesehatannya kurang, seperti itu. Nah, ini kita atasi dengan pijat seperti ini tadi, dengan spa ini tadi. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Dan selain daripada itu, hal yang paling ditakuti wanita saat ini, khususnya yang sudah berumah tangga, memiliki suami, pernikahan sah, sudah punya anak, tapi masih satu. Jadi pengen anak lebih. Cuman bundanya takut hamil. Ini bagaimana ini ceritanya? Ini sedang hangat-hangatnya sebenarnya. Itu seperti apa Bu Bidan? Iya Bunda, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya sangat super. Ini pertanyaan yang dari tadi saya tunggu nih Bunda. Iya, memang tidak kita bisa menutup mata ya Bunda ya. Karena memang masyarakat kita ini masih ada rasa takut untuk ber-KB, itu masih banyak seperti itu. Padahal sebenarnya KB itu banyak pilihan. Banyak pilihan, kita sesuaikan dengan kondisi bundanya seperti itu. Jadi bunda pertama dengan bunda kedua itu tidak sama jenis KB-nya seperti itu. KB itu kan ada banyak macamnya. Mulai dari jenis KB jangka panjang. Itu mulai dari IUD, ada implan seperti itu ya. Dua ini yang jangka panjang. IUD ini masa berlakunya sampai 5 tahun. Kemudian implan ini sampai 3 tahun. Nah, implan seperti itu tadi ya. Ini masa berlakunya sampai 3 tahun ini efektifnya. Terus ini kemudian ada visualnya sedikit ya. Iya, seperti itu. Ini yang apa ini, pemasangan apa? Ini adalah Dilan Kit. Ini inovasi saya. Kemarin saya masuk jadi nakes teladan tingkat provinsi. Nah, ini salah satu inovasi saya. Jadi itu teknik pelepasan implan dengan metode jungkit sehingga bundanya itu tidak merasa khawatir atau takut untuk melakukan pemasangan maupun pelepasan implannya. Karena itu cukup sakit sekali ya? Iya. Kalau dulu kita biasanya untuk KB implan ini pelepasannya itu rata-rata untuk aseptor KB ini takut pada saat pelepasan. Jadi
kesan untuk KB implan ini sangat horor ya ibaratnya Dan ya, biasanya Bun, ya. meninggalkan bekas ya. Meninggalkan bekas. Rata-rata saya lihat kalau ibu-ibu kita yang zaman dulu di sini pasti ada bekas implannya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggalkan yang seperti itu. Makanya ketika saya menjadi PJKB di Puskesmas Tanjung Selor, saya itu berusaha bagaimana supaya bunda-bundanya ini nyaman ber-KB, terutama KB yang saat ini ditakuti, KB implan itu tadi. Dan itu sebenarnya memudahkan kami sebagai petugas kesehatan ketika memberikan pelayanan tidak di dalam gedung, di luar gedung. Biasa kami jemput bola ya, Bun ya. Jadi kita harus ke fasilitas yang itu tadi, daerah-daerah yang primer itu tadi ya, seperti itu. Aksesnya sangat terbatas. Kalau implan ini sakit ya Bu, kan masih ada alternatif lain. Itu seperti apa? Nah, jadi nanti misal bundanya tidak mau implan, ada IUD. IUD ini lebih mudah. IUD ini adalah salah satu kontrasepsi yang dia non hormonal. Nah, ini yang sangat bagus dan cocok untuk bunda-bunda yang dia takut badannya ini, takut kenaikan berat badan. Kemudian pengen haidnya tetap normal, siklus haidnya tetap normal. Nah, usahakan pakai yang ini. Nah, kemudian selain itu ada namanya kontrasepsi, itu KB. KB ini tidak hanya KB 1 bulan, sekarang ada banyak macamnya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan, sekarang ada lagi Bun inovasinya. Ada 3 bulan menyusui, ada 3 bulan tidak menyusui. Nah, ada 3 bulan untuk haid. Nah, itu kita sudah sesuaikan semuanya. Kemudian pil KB. Nah, pil KB ini yang paling banyak orang takut, ini pil. Pil ini sebenarnya alat kontrasepsi paling mudah didapat, paling mudah diminum, tapi paling mudah terjadi angka kegagalan karena tergantung dari keteraturan kita, ya Bun. Nah, KB pil ini tadi ada banyak macamnya. KB kecantikan ada, KB darurat. Nah, ini bagi yang mungkin bunda-bunda yang tidak pengen buah hati, terus habis itu saat ini masih menunda buah hati, tapi kebablasan. Nah, pakai pil darurat ini tadi Bunda, itu sangat efektif. Untuk jenis-jenis ini sendiri, itu untuk tingkatnya ya, tingkat keberhasilannya itu berapa persen sih? Ya, jadi kalau untuk IUD itu 95 sampai 98%. Karena ada saya lihat yang kebobolan juga ya. Iya. Terus kemudian untuk implan ini lebih efektif sebenarnya dibandingkan IUD. Dia 99%. Kemudian untuk suntik ini sama 95-98%. Pil ini tadi yang rendah. Pil itu 80 sampai 85%. Nah, tapi kalau diminum secara rutin, dia bisa 100% Bun efektivitasnya, tergantung dari ini. Nah, jadi meskipun ibaratnya ya kita sudah ber-KB, tapi tetap ada kuasa Tuhan ya Bun ya. Nah, kuasa Tuhan untuk terjadi kebobolan itu ada. Saya pernah dapat kasus, jadi pasien ini ber-KB nih. Jenis KB apa? KB implan, ada IUD juga, ya, seperti itu. KB implan ini tadi, ternyata usia kehamilannya itu tadi, dia lebih muda dari KB-nya, seperti itu. Berarti dia sudah terpasang KB, tapi dia hamil. Jadi kegagalan ya istilahnya. Nah, ketika kita anamnesa lebih dalam, rupanya bundanya ini tadi minum obat rutin. Nah, minum obat rutin dan dia tidak melapor sama kami petugas seperti dalam itu. Dalam artian pil KB begitu? Enggak, lain. Dia pakai KB implan. Kemudian beliau terapi untuk TBC. Terapi untuk TBC. Jadi reaksi dari hormon KB itu akan menurun ketika bertemu dengan salah satu obat dari yang lain. Ya? Contohnya rifampicin. Di dalam obat TB itu tadi ada rifampicin itu tadi. Makanya akhirnya melemahkan dari efektivitas dari KB-nya. Akhirnya pada saat diperiksa hamil. Ketika hamil kemudian di USG ternyata umur kehamilannya memang lebih muda. Nah, lebih muda ini tadi terus kita anamnesa. Ternyata saat itu bundanya mengkonsumsi ini tadi, obat rutin itu tadi sudah, jadi dia pasang KB itu sekitar 6 bulan. Kemudian dia mengkonsumsi ini obatnya ini tadi sekitar 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itulah akhirnya obat KB, efektivitas KB implannya ini tadi menurun, seperti itu. Nah, kalau kita melihat ini, sudah ada konsumsi pil KB atau bahkan suntik hormonal, kemudian kebobolan ini, hamil begitu ya. Itu kondisi bayinya itu seperti apa? Apakah nanti ada indikasi untuk terjadinya cacat saat lahir atau seperti apa, Bu? Oh iya, jadi sebenarnya kandungan dari KB ini tadi kan sebenarnya hormonal. Nah, hormonal ini kan sebenarnya memang diperlukan juga pada saat kehamilan. Contoh semisal kalau dia KB suntik 3 bulan.
KB suntik 3 bulan ini tadi dia kandungannya adalah progesteron. Nah, progesteron. Jadi ketika progesteron ini memang diperlukan pada saat kehamilan untuk menjaga supaya kondisi rahim itu tetap tenang, seperti itu. Dia tidak kontraksi apa segala macam, itu adalah faktor dari hormon progesteronnya itu tadi. Baik. Ketika bundanya pada saat hamil tidak tahu terus suntik KB, suntiknya itu tadi KB ini tadi yang 3 bulan seperti itu efeknya ketika nanti pada saat si bayi lahir, kalau dia anaknya perempuan, ini biasanya kelebihan hormon. Kelebihan hormonnya dia nanti pada saat apa? Pada saat lahir, kemudian dia nanti haid. Nah, itu tadi. Nah, kalau semisal tidak seperti itu, nanti pertumbuhannya lebih cepat. Nah, seperti itu pertumbuhan perkembangannya. Nah, itu lebih cepat. Kemudian kalau dia pada saat laki-laki, ini saya dapat ini dari salah satu dokter SPOG pada saat pelatihan. Jadi sempat saya tanyakan seperti itu. Jadi nanti kalau anaknya cewek, ini mohon maaf, kalau anaknya cowok, mohon maaf, ini nanti biasanya hormon yang mengarah ke perempuan itu lebih tinggi. Makanya mohon maaf bisa agak melambai. Nah, itu salah satu faktor. Wah, ternyata walaupun bisa dibilang bagi kesehatan tidak berdampak, tetapi pada hormon yang mengarahkan ke kelainan yang lainnya ada begitu ya. Iya. Baik, sejauh ini Bu Bidan sudah cukup lama juga Ibu Bidan menggeluti dunia ini, sudah berbagai macam jenis warga-warga yang ditemui baik dari sifat, perilaku nih, apa sebenarnya tantangan Bu Bidan memberikan pelayanan ini kepada masyarakat? Iya, jadi tidak memungkiri ya, pasti kita punya permasalahan, tantangan seperti itu. Tantangan yang pertama itu adalah pemahaman dari masyarakat sendiri, bahwa pentingnya mengakses ke petugas kesehatan seperti itu. Nah, kadang biasanya ada yang kita dengar terlambat itu tadi. Nah, ini kebanyakan saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Jadi kita petugas kesehatan itu tadi sudah ketika ada yang gawat darurat, kita anjurkan untuk dirujuk. Tapi biasanya mereka untuk komunikasi dengan keluarga itu agak sulit seperti itu. Nah, kita untuk mengubah polanya itu tadi, yang kita harus butuh yang lintas sektor, semisal mungkin dia dari Pak Kadesnya apa segala macam seperti itu. Terus menggerakkan. Terus yang kedua mitos-mitos. Nah, terutama KB nih. KB ini banyak sekali mitos ya. Mulai dari nanti implannya jalan-jalan ke jantung, IUD juga jalan-jalan. Itu semua tidak benar. Semua itu hanya mitos. Jadi KB implan ketika dipasang di situ, ya dia akan tetap di situ. Semisal dia bergeser hanya sekian sedikit saja. Lantas bagaimana harapan Ibu Bidan ini kepada pemerintah mungkin atau kepada masyarakat justru ya, agar bisa bersahabat dan memiliki kesadaran begitu? Iya, jadi harapan saya untuk masyarakat selalu terbuka untuk kita petugas kesehatan. Tapi saya apresiasi masyarakat di sini sudah luar biasa. Mereka sangat aware untuk petugas kesehatan. Jadi ketika kami datang, mereka sangat welcome untuk kita datang ke rumah, kita menanyakan data-data, semua diberikan sama mereka. Kemudian untuk pemerintah, terima kasih sudah memfasilitasi kami. Sekarang kondisi puskesmas, fasilitas kesehatan sekarang lebih maju dibandingkan kondisi di tahun-tahun sebelumnya pada saat awal saya bertugas di sini. Jadi harapan saya mungkin ke depannya bisa lebih maju lagi, lebih diperbaiki lagi, dan kemudian mungkin harapan kami, karena kami ini banyak kegiatan seperti itu, jadi kita berharapnya juga untuk akses ke sananya juga diperhatikan, dan untuk anggaran-anggaran juga kita minta tolong dilonggarkan sedikit ya? Karena tujuannya kita untuk menyehatkan masyarakat, bukan untuk diri kita pribadi, seperti itu. Baik, gitu. Terima kasih Bu Wiwit sudah berkenan hadir di Kaltara Bicara TVRI Kalimantan Utara. Pemirsa, sekali lagi kami mengucapkan selamat memperingati Hari Bidan Nasional kepada seluruh bidan yang ada di Indonesia dan terkhusus untuk Kalimantan Utara. Dedikasi para bidan ini sangat kita apresiasi karena menjadi salah seorang yang berperan dalam garda terdepan untuk menantikan dan membantu proses persalinan generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Dan pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan Piala Dunia hanya di layar televisi TVRI Kalimantan Utara dan TVRI Nasional juga TVRI Sport. Sama-sama kita katakan Ibu, TVRI satu langkah untuk Piala Dunia ya. Siap. Baik. TVRI
Satu langkah untuk Piala Dunia. Saya Ripka Ginting, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.